Eh, Kita mulai ya untuk lanjutan materi batuan sedimen kita. Setelah UTS, kita akan membahas beberapa materi, yaitu tentang batuan sedimen dan batuan metamorf. Nah, untuk setelah UTS ini, kita akan membahas tentang batuan sedimen, yang mana slide-nya sudah bisa kalian unduh di Edlink, kemudian bisa dipelajari. Dan kalau misalnya ada hal yang membingungkan, silakan dapat ditanyakan pada pada komen di Edlink tersebut. Nah, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan terkait batuan sedimen. Nah, untuk eh, materi yang pertama itu ini ya, sebentar, saya zoomkan dulu. Oke, nah seperti halnya dengan batuan yang lain, cerita terbentuknya batuan sedimen ini lebih unik dan lebih sebenarnya prosesnya lebih complicated gitu, karena banyak hal yang banyak peristiwa dan banyak hal yang mempengaruhi terjadinya batuan tersebut. Nah, contoh dari gambar ini sebenarnya gambar bagaimana kalau batuan sedimen itu dapat dilihat karena layer-layernya gitu. Karena adanya perlapisan, apakah itu bentuk perlapisannya nanti modelnya ada laminasi yang ukuran setiap lapisan itu kurang dari 1 senti, ataukah yang lebih atau yang sama dengan 1 senti disebut dengan perlapisan. Nah, jenis perlapisan ini juga tidak hanya ada laminasi dan perlapisan saja namanya, tapi juga ada yang dikenal sebagai silang silang siur atau cross bedding. Terus ada juga yang eh, menghalus ke atas, ada yang menghalus ke bawah. Bisa juga ada model-model endapan yang lain kayak flood cast, ripple mat, dan macam-macam lainnya. Terus ini adalah eh, apa istilahnya, klasifikasi. Klasifikasi batuan sedimen, tapi dilihat dari ukuran butirnya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang sebelah kiri ini adalah gambar untuk batuan sedimen kastik, sedangkan yang sebelah kanan ini relatif yang batuan sedimen yang non plastik. Jadi ada beberapa peristiwa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Untuk yang detrital ya, sedimentary rock ya istilahnya, atau yang plastik, itu sangat sangat gampang sekali dicirikan, yaitu dengan melihat sebenarnya teksturnya. Tekstur itu berupa ukuran butiran dari penyusun batuan sedimen. Jadi bisa kita lihat di sini sebenarnya ada satu lagi yang tidak dimasukkan ya, misalnya kayak claystone ya. Jadi claystone itu kan pasti ukurannya lebih halus, jadi eh, lebih lebih kecil dari 1/256 mm. Terus ini juga ada yang disebut dengan mudstone, siltstone, ada yang juga disebut shale. Jadi ada beberapa macam penamaan sebenarnya. Ini tergantung dari material dan semennya. Jadi yang umum itu sandstone, kemudian yang lebih kasar itu black sea, dan yang paling kasar adalah konglomerat. Jadi bisa dilihat ukuran butirannya, berarti lihat tekstur dari batuan sedimen tersebut. Kemudian yang sebelah kanan sebenarnya itu adalah yang akibat dari proses kimiawi sebenarnya. Nah, itu ada alterasi plain fragmen, itu jadinya nanti batu bara ya, pembentukan batu bara. Terus ada yang garam-garaman, nanti itu endapan garam nantinya rock salt. Terus yang gypsum ya juga, itu juga bisa karena proses kimiawi. Kemudian ada juga yang non plastik yang katanya ini semacam kayak fosil, jadi ada sisa sisa tumbuhan yang kemudian dimasukkan oleh kandungan SiO2, akhirnya nanti bentuknya ya chert, flint, atau bisa dikenal juga sebagai opal kayu gitu ya. Nanti ada beberapa beberapa batuan yang intinya kayak kalsedon. Nah, itu sebenarnya semuanya kuarsa. Terus yang ini yang kalsit ya. Kalsit itu maksudnya yang modelnya karbonatan gitu ya. CaCO3 untuk yang karbonatan. Jadi kebanyakan itu mineralnya adalah kalsit, bisa juga argonit maupun dolomit. Jadi isinya itu adalah yang batu kapur atau gamping, kemudian ada fossiliferous limestone. Jadi batu gampingnya itu isinya adalah bekas-bekas atau cangkang fosil. Terus kokuina ini disebut juga dengan kuburan fosil. Jadi hampir keseluruhan itu isinya adalah bekas cangkang.
Kemudian ada travertin, ini pelarutan dari batu gamping sehingga membentuk semacam kayak kristal-kristal. Jadi dia modelnya ada kristalin. Biasanya di gua-gua gamping modelnya ada kayak kerucut-kerucut yang menggantung di dinding maupun di bawahnya. Terus ada yang kristalin limestone-nya akibat pelarutan yang kemudian dia terbentuknya seperti kayak kristal-kristal di antara batuan-batuan karbonatan. Nah, ini untuk jenis-jenis batuan sedimen plastik dan non-plastik. Terus saya lanjutkan, jadi ada beberapa struktur sedimen yang biasanya ditemui pada sedimen plastik itu ada bedding ya, tadi bedding ada pelapisan, kemudian cross bedding yang silang siur, kemudian ada graded bedding. Graded bedding itu yang tadi menghalus ke atas atau menghalusnya ke bawah. Terus ada ripple mark. Ripple mark itu modelnya kayak akibat gelombang ya, pasang surut, kemudian mud crack itu akibat adanya dehidrasi pada lapisan di permukaan akibat cuaca. Terus ini yang modelnya bedding ya, berlapisan, jadi ada yang lumayan tebal, kemudian ada juga yang laminasi yang lebih halus. Jadi kenapa kok bisa ada perbedaan antara satu lapisan dengan lapisan lain, padahal ini merupakan satu kesatuan litologi atau stratigrafi batuan. Jadi ini bisa dilihat dari di mana sih terbentuknya atau lingkungan pengendapannya. Kemudian faktor lainnya adalah proses transportasi sedimen tersebut. Jadi pada saat musim hujan atau musim kemarau itu bisa mempengaruhi suplai dari material sedimen sehingga ini kita bisa prediksi, oh ini musim hujan, kenapa airnya banyak, banjir bisa mentransport sedimen yang lebih banyak dibandingkan pada musim kemarau yang relatif model transportasinya arusnya cuma bisa mengangkut lapisan yang lebih sedikit. Jadi bisa diprediksi ini kadang-kadang kita bisa lihat periode tahunnya. Jadi kalau umur geologi itu kan range umur ya, range umur. Jadi eh, skala waktunya panjang. Jadi dalam satu stratigrafi seperti ini bisa jutaan tahun proses terbentuknya. Jadi bisa diprediksi ini berapa periode sih, berapa periode tahun atau berapa periode perulangan proses sedimentasi yang terjadi. Terus ini yang disebut cross bedding ya. Jadi ada perbedaan model perlapisannya, ada yang bersilang. Ini sepertinya dipengaruhi oleh model pasang surut. Ini biasanya di daerah delta. Jadi suplai dari sungai yang membawa material, kemudian istilahnya dilanjutkan dengan suplai yang dari pasang surut. Jadi ada semacam memberi dan menerima sehingga ada perbedaan. Jadi ini juga bisa dipengaruhi oleh kenaikan tektonik sehingga sungainya berubah arah itu juga bisa. Misalnya yang awalnya hulu menjadi hilir, yang hilir menjadi hulu. Sehingga jadi modelnya adalah perubahan arah transportasi material. Ini ya yang gambaran lebih lebih luasnya. Jadi kalau ini udah skalanya mega sekali ya udah besar, kemungkinan ini secara regional terjadinya besar-besaran gitu. Nah, untuk graded bedding atau modelnya adalah menghalus ke atas atau menghalus ke bawah, itu biasanya ada semacam kayak cara pentransportan yang berbeda antara satu butiran dengan butiran yang lain. Kita tahu kalau modelnya turbidit atau arus yang ekstrim ya, yang turbulen, itu bisa membawa material dengan beragam atau berbagai macam ukuran. Sehingga pada saat gravitasi, itu material yang besar otomatis akan terendapkan lebih dulu dibanding dengan material yang lebih halus. Sehingga terbentuklah model grade bedding seperti ini. Ini biasanya di palung-palung atau di slope-slope sungai itu juga bisa terjadi dan rata-rata kalau di bawah permukaan itu yang seperti ini ya. Jadi kayak semacam arus bawah permukaan atau deep sea fence atau alluvial fence tapi di bawah permukaan atau di dasar samudra itu juga bisa terjadi, tidak hanya di sungai. Nah, ini yang disebut ripple mark. Jadi ripple mark itu akibat pasang surut, misalnya kita ke pantai gitu ya, ada semacam alur-alur akibat pasang surut. Itu kalau misalnya pada apa
daerah tertentu kemudian dia semacam apa ada penurunan atau apa kenaikan muka air laut. Nah, ini biasanya karena eh, regresi ya, jadi penurunan muka air laut. Jadi ini kayak semacam cetakan sehingga tertinggal dan terfosilkan. Jadi dia awet selama jutaan tahun. Jadi masih meninggalkan sisa jejak bahwa itu dulunya dan daerah pantai. Terus ini yang mud crack. Jadi kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu misalnya kita ke sawah, yang sawahnya tidak ditanami lagi. Nah, itu bisa juga modelnya mud crack. Tapi ini mud crack yang terfosilkan. Jadi misalnya itu sudah lampau, kemudian benar-benar tidak tidak terganggu, kemudian dia tertutup oleh sedimentasi, tapi cetakan-cetakan mud cracknya itu awet gitu. Ini pada iklim atau pada kondisi yang berubah. Misalnya dulunya iklimnya lembab, kemudian ekstrim menjadi tropis, kemudian jadi gurun. Nah, tertinggal istilahnya cetakan-cetakan makrek ini. Secara geografi atau letak posisi model produk sedimentasi itu sebenarnya bisa terjadi di darat, kemudian terjadi di laut juga ada transisi daerah, misalnya kayak darat sama laut itu berada di pantai atau di delta. Jadi proses sedimentasi ini berpengaruh pada lingkungan pengendapannya. Nah, ini ada daerah lingkungan pengendapan yang mungkin sebelumnya sudah pernah kita bahas ya di mata kuliah lain kayak misalnya mata kuliah batu bara. Jadi sebenarnya ini pengulangan saja, cuma detailnya bahwa ada pembagian lingkungan pengendapan di setiap lokasi. Jadi kita bisa memprediksi bahwa ini sebenarnya oh sedimen ini atau produk dari batuan ini sebenarnya terbentuknya di mana gitu. Dengan melihat ciri khas dari model transportasi atau lingkungan pengendapan yang terjadi di situ. Jadi kita bisa memprediksi kapan misalnya menghasilkan atau dihasilkan batuan yang mempunyai cangkang, itu kan berarti kan di daerah pantai kan. Kemudian kapan misalnya dia di daerah-daerah yang banyak sedimentasi berupa gradit bedding segala macam. Jadi bisa kita prediksi lingkungan pengendapannya sehingga bisa bisa kita lihat dari ciri-ciri dari batuan tersebut. Nah, ini yang produk gurun ya, gurun, pasir. Jadi kalau aktivitas di tempat lainnya itu adalah air, sedangkan kalau di gurun ini angin. Angin yang bekerja untuk mentransport sedimen, sehingga bentuk-bentukannya juga lebih berbeda ya. Jadi lihat arah anginnya kemana. Terus batuan sedimen, di sini ada pembagian klasifikasinya, silahkan bisa dibaca. Dan saya rasa ini juga udah jelas sekali pembagiannya. Kemudian ini adalah skala Wenwatt ya, jangan salah. Skala Wenwatt itu ada skala ukuran butir, jadi kita bisa memprediksi atau bisa mengklasifikasikan batuan berdasarkan ukuran butirannya. Nah, ini klasifikasi dari batuan sedimen dan bisa dilihat juga eh, skala Wenwatt-nya dalam bentuk gambar. Nah, ini kenampakan kalau batuan ada fosilnya, ada kandungan fosilnya, bisa dilihat bahwa ada bekas-bekas tumbuhan yang masuk atau yang terawetkan dalam batuan. Nah, contohnya di sini fosil daun dalam batuan lempung. Terus quartz sandstone ini sebenarnya batu pasir yang isinya yang apa istilah mineral utamanya paling banyak adalah adalah kuarsa. Jadi kalau misalnya kita ketemu sandstone tapi dominannya kuarsa mineralnya, berarti kita bisa memberi nama sesuai dengan spesifik mineral yang paling banyak, misalnya quartz sandstone gitu. Terus ini contoh yang tadi ya, silang siur, gimana proses pengendapannya itu, kemudian juga ditambah dengan adanya gradient bedding, jadi ada yang kasar, ada yang halus. Terus ini batu pasir ya, tapi di sini ada cangkangnya ya, ada sisa-sisa dari kerang gitu ya. Terus ini kelihatan, ini sebenarnya hasil dari pelapukan kemudian tertransport di sungai, terus terakumulasinya di pinggir-pinggir sungai. Jadi kita bisa lihat ini batuan sedimen ini. Kenapa? Dia berlapis. Ya, jadi kita bisa melihat apa model-model hasil dari pelapukan yang bermacam-macam itu sebenarnya di hasil transportasi yang di sungai gitu. Cuma sungai-sungai tertentu yang bisa kalau sungainya bermeander itu isinya lumpur ya agak sulit untuk melihat adanya singkapan batuan. Nah, ini yang breksi.
Jadi breksi itu di antara butiran-butiran yang halus terdapat butiran yang kasar-kasar, yang pasti ukuran butirnya beragam, kemudian relatif runcing-runcing itu breksi. Jadi transportasinya tidak begitu jauh, tapi materialnya sudah besar-besar. Ini adalah model lingkungan pengendapannya di bawah laut, sehingga banyak sekali sisa dari makhluk hidup, tidak hanya hewannya, tapi tumbuhannya, juga terumbu karangnya yang hadir sebagai apa istilahnya sisa dari eh, mikroorganisme atau makhluk hidup yang kemudian menjadi fosil dan itu disebut dengan batu gamping. Nah ini jadinya ya misalnya kayak tadi itu kehidupan bawah laut yang masih masih hidup setelah jadi fosil itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat sisa-sisa makhluk hidup yang terawetkan. Jadi kita bisa memprediksi umur dari skala waktu hidupnya moluska ataupun hewan lainnya. Misalnya bisa hewan kayak krustasea atau yang lainnya juga banyak sekali ya. Nah, ini kalau dia mikroorganisme itu yang kayak plankton. Jadi kita kalau tadi mungkin modelnya eh, eh, terumbu, kalau ini modelnya plankton. Jadi kita harus melihat jenis-jenisnya itu kita benar-benar menggunakan alat bantu ya karena ukurannya sangat halus. Jadi kita menggunakan mikroskop, pasti batuan ini harus disayat dulu sehingga kita bisa lihat apa sih di dalamnya. Atau misalnya kita mau identifikasi plankton model lama itu adalah dengan menghaluskan batuan karbonatan ini, kemudian dicuci dengan bersih dengan beberapa larutan yang apa ya bisa membersihkan apa istilahnya fosil itu dari sedimen. Kemudian baru kita amati di bawah mikroskop. Jadi foraminifera, radiolaria segala macam itu bisa terlihat. Jadi misalnya ada apa Orbulina universa, ada Globorotalia, segala macam itu kita bisa lihat dan bisa kita buat range umur batuan ini berapa juta tahun yang lalu atau di zaman apa sih dia hidup. Nah, tidak hanya makhluk hidup yang ukurannya mikro maupun makro yang makhluk hidup ya, tapi kadang-kadang manusia juga bisa jadi fosil nih. Ini contoh nyata ya bahwa manusia itu bisa menjadi fosil misalnya ya pasti karena ada kejadian ataukah pada zaman dulu itu memang merupakan kuburan massal ataukah memang dulu itu ada kayak mumi ya pengawetan prosesi dari suku atau kepercayaan tertentu gitu. Untuk yang apa materi ini saya rasa cukup untuk yang ini. Kemudian saya lanjutkan ada beberapa materi terkait gambar ya, gambar untuk beberapa struktur sedimen. Nah, ini ya, semoga terlihat. Jadi ada struktur sedimen. Bentar, saya kecilkan dulu ya. Ini yang berlapis. Jadi lapisannya itu lumayan tebal-tebal ya. Jadi bisa dilihat, itu bisa kita ukur. Ini satu lapisannya bisa seukuran palu geologi ya. Itu yang perlapisan. Kemudian ini adalah model crossbedding ya. Jadi ada yang ke sana, ada yang ke sana ya. Jadi ada dua arah atau lebih bahkan untuk proses sedimentasi. Jadi ada suplai, ada nerima, ada suplai lagi, ada nerima seperti itu. Jadi ada perulangan. Terus ini yang mud crack ya, mud crack. Ini yang seperti kayak di sawah-sawah, kemudian terawetkan. Kemudian ini yang ripple mud, ya. Kemudian ini yang convolute. Nah, convolute ini akibat dari itu proses turbulensi. Kemudian dia ada ada material yang keras masuk ke dalam material yang halus. Jadi dia membentuknya kayak bulat-bulat gitu. Jadi kayak model eh, seperti ini. Apa? Ada apa gelembur gelombang segala macam itu untuk melihat bahwa ini sebenarnya dulunya arus bawahnya itu adalah turbulensi. Jadi turbidity ya, gitu ya. Jadi memutar gitu. Jadi arah pengendapannya pun juga mengikut. Tapi ini pasti karena ada suatu model sedimen yang sekali sekali datang itu langsung suplainya banyak. Itu biasanya karena proses banjir ataukah ada kejadian longsoran ataukah kejadian lainnya yang kadang bisa diprediksi dilihat dari bentuk konvolut itu. Ini untuk yang struktur sedimen, kemudian
Satu lagi adalah bentar. Satu lagi itu adalah terkait dengan klasifikasi ya, klasifikasi. Saya agak cepat saja untuk yang materi ini karena sebenarnya ini sudah bisa dibaca. Nanti saya akan share juga kalau misalnya ini belum di-share di Adlink nanti kita akan saya share juga. Nah, ini adalah proses kejadian batuan sedimen, kemudian ada skala Wentworth, mohon untuk diingat ya, dihafalkan. Terus ini ada pemilahan ya, jadi well sorted itu seperti apa, very well itu seperti apa, ada yang medium atau moderately sorted seperti apa, ada poorly atau very poorly sorted ya. Jadi pemilihan yang buruk dari yang sangat baik sampai sangat buruk. Terus kebundarannya juga ini ada skala kebundaran ya. Jadi mulai dari sangat menyudut sampai membundar baik ya, well rounded. Terus kemas, terbuka tertutup itu bisa dilihat dari hubungan interlocking antara butirannya. Terus porositas itu tergantung dari kemasnya ya. Kemudian semen massa dasarnya harus kita lihat silika, karbon atau oksida besi atau apa yang mengikatnya. Itu bisa kita tes dengan menggunakan HCl. Terus struktur sedimen tadi sudah kita bahas seperti apa, ada beberapa gambar. Di sini juga ada gambar. Jadi bisa dilihat juga ini sebagai tambahan materi. Kemudian komposisi batuan sedimen itu mayoritasnya apa? Apakah dia memang fragmen batuan ataukah dia mineral? Jadi bisa dilihat dan bisa kita amati sebenarnya apa. Jadi itu bisa menjadi tambahan penamaan sebenarnya untuk batuan sedimen. Oke, terus ada klasifikasi batuan sedimen, baik yang plastik maupun yang non-plastik. Jadi bisa dibaca ya. Terus juga ada yang karbonatan, seperti apa penggolongannya itu berdasarkan isian atau jenis dari apa fosil yang terkandung atau sisa dari mikroorganisme atau fosil apa yang ada di dalam batuan tersebut. Terus ada batu bara ya, kelompoknya juga termasuk. Terus ini ada bagan klasifikasi batuan sedimen, ya. Untuk yang karbonatan yang atas, yang bawah ini yang plastik maupun yang non plastik ya. Itu saya rasa jelas ya untuk penjelasan tentang batuan sedimen. Tinggal nanti adalah silakan kalian misalnya ada yang bingung, ada yang kepengen ditanyakan terkait dengan batuan sedimen, silakan bisa di-share di di komen Adlink, kemudian eh, kita bisa diskusi lewat Zoom terkait dengan batuan sedimen ini. Demikian mungkin penyampaian dari saya terkait materi batuan sedimen. Nanti kita akan lanjutkan di minggu berikutnya terkait dengan pembahasan kalau misalnya ada yang bingung dan bertanya. Terima kasih.